Nah, padahal kan yang diajarkan Rasulullah yang makan aja, tidak ada sudah istilah pembuka penutup itu. Ya dibuka dengan garam, ditutup dengan apa? Ditutup dengan doa biasa, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa, atau dibuka dengan sesuatu yang sekiranya membuat makanan itu tadi menjadi lezat seperti garam. Bukan makanannya dicampur dengan garam, tapi garam sebagai pembuka. Ya, atau kadang ditutup oleh Rasulullah dengan buah atau semacamnya. Lalu kemudian orang beraktivitas setelah makan. Kalau kita zaman sekarang betul-betul berubah. Dulu mungkin orang tidak banyak jualan makanan. Ini kita tidak nyalahkan yang jualan makanan ya. Dulu orang tidak banyak jualan makanan sehingga makan apa yang ada di rumah. Kalau sekarang orang banyak di mana-mana berjualan makanan. Ya. Jadi setiap saat, setiap waktu mau makan itu tidak tertahankan hawa nafsunya. Maka bulan Ramadan ini adalah tempat kita latihan, diingatkan kembali supaya kita mau melaparkan diri kita, diingatkan kembali supaya kita mau menahan nafsu makan itu. Karena ternyata di dalam melaparkan diri dan di dalam menahan nafsu makan itu ada keutamaan yang sangat besar, ada manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau mencantumkan 10 keutamaan ketika seseorang bisa melaparkan dirinya. Ada 10 keutamaan yang luar biasa yang akan muncul. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun seringkali beliau mengajak umatnya. Kata Rasulullah, jahidu anfusakum bil ju'i wal atash. Mujahadahlah, latihlah diri kalian, biasakanlah diri kalian, perjuangkanlah diri kalian dengan rasa haus dan lapar. Kenapa? Fa innal ajra fi dzalika, karena dalam melakukan hal tersebut kalian benar-benar akan mendapatkan pahala. Dengan rasa haus dan lapar ada pahala, ya. Kenapa ada pahala? Karena haus dan lapar inilah yang mengarahkan seseorang pada kebaikan-kebaikan. Yang pertama menurut Imam Ghazali, orang yang berhasil atau terbiasa melatih dirinya dengan haus dan lapar, ya, atau secara gampangnya dengan ibadah puasa, karena ibadah puasalah yang bisa memunculkan perasaan tersebut. Yang pertama, safaul qalbi wa iqadul qarihati wa infadzul basirati. Bersih hatinya, tidak suka berburuk sangka kepada orang lain. Bersih hatinya, tidak suka sombong, tidak suka ujub berbangga diri, tidak suka riya, sum'ah. Ini penyakit-penyakit hati bisa hilang. Iqadul qarihah, membangkitkan kekuatan akal, kecerdasan. Setiap manusia punya kecerdasan yang berbeda-beda, akan tetapi ada kecerdasan itu di dalam kepala kita. Tapi belum bangkit. Ada yang sudah bangkit, ada yang belum bangkit. Yang belum bangkit kecerdasannya ini bisa dibangkitkan dengan cara apa? Sering melatih diri dengan haus dan lapar. Kemudian wa infadzul basirah, ya, menajamkan pandangan hati. Basirah, kita punya basir, punya basirah. Basir itu pandangan mata, lalu ada juga basirah, pandangan hati. Ini dua pandangan yang berbeda. Pandangan mata ini adalah anggota tubuh, sedangkan pandangan hati ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada hamba-hambanya yang tertentu saja. Orang yang sering melatih dirinya dengan haus dan lapar, artinya dia memahami rasa syukur, dia akan mengetahui dan bisa membayangkan keadaan orang-orang lain di sekitarnya, maka basirahnya akan terbuka, pandangan hatinya akan terbuka. Minimal pandangan hati ketika terbuka itu tidak harus bisa membaca pikiran orang, tidak. Minimal pandangan hati ketika terbuka itu orang akan muncul firasat yang kuat. Ya, dia punya firasat, firasatnya itu kuat. Ahlul firasah. Maka kadang ada orang soleh, ada orang tua, orang soleh yang kita datangi, kadang kita minta petunjuk sama dia, kadang kita minta saran-saran dari dia, bukan karena dia tahu segala hal, tidak, tapi karena firasatnya kuat. Dia tanya, ya Syekh, saya mau menikah, ini ada 2 pilihan perempuan, yang mana kira-kira yang baik? Oh iya, nanti saya istikharahkan dulu. 2 hari 3 hari lagi kamu datang. Begitu datang kata syekhnya, kamu bagusnya nikah sama yang ini, ditunjuk.
Bukan karena dia tahu bahwa ini memang lebih baik, tidak, tapi karena ada firasat ke situ. Nah, jadi ahlul firasah ya, atau ahlul basirah itu dimulai dari firasah, ya, firasat yang kuat. Ini bisa dilatih, bisa dimunculkan dari apa? Dari sering melatih diri dengan berpuasa, memunculkan rasa haus dan lapar. Saya punya teman, ayahnya itu dia ahlul firasah, bahkan firasatnya sangat kuat, sangat tajam. Jadi kalau kita hidup di asrama itu, zaman kita hidup di asrama, kadang ada barang hilang, kecurian dan lain sebagainya. Kita tanya sama bapaknya teman ini, tolong dong tanyakan bapakmu, ini ada kejadian kayak gini, ini kira-kira siapa pelakunya? Ditelepon. Begitu sudah dikasih tahu kejadiannya, kata bapaknya, oh itu pelakunya orangnya ciri-cirinya begini. Mau dikasih tahu ciri-cirinya, tapi tidak disebut namanya, karena namanya firasah. Akhirnya begitu ketangkap pelakunya, memang betul ciri-cirinya plak semuanya. Ya. Pernah suatu ketika di Tarim, ya, kejadian ini di Tarim, di asrama, ada yang kehilangan handphonenya. Ya. Lalu ditanya sama bapaknya teman ini ada yang kehilangan, bagaimana ini, kira-kira tahu ndak bagaimana gambarannya, siapa pelakunya? Oh ya, itu pelakunya temanmu sendiri, ya, orang yang tinggal satu asrama dengan kamu, tapi sekarang dia lagi tidak di Tarim, dia keluar kota. Oh, gampang ngelacaknya ini. Akhirnya begitu sudah selesai telepon, ditanya siapa sekarang anak asrama ini yang lagi keluar kota? Oh, fulan bin fulan. Siapa lagi? Oh, enggak, itu aja, dia aja sendiri. Maka begitu dia datang langsung tangkap. Betul kamu ngambil begini. Akhirnya dia ngaku betul dia yang. Padahal orangnya satu di Indonesia, satu di Hadramaut, tapi dia punya firasah, dia termasuk kalangan ahlul firasahnya kuat. Maka hal-hal seperti itu mudah bagi dia, terbuka pandangannya. Ini basirah. Ya, kalau pandangan basirah itu tidak disyaratkan jarak, tidak terbatas oleh bangunan, dinding dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa, karena yang mengarahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Oh, apa dalilnya? Kok bisa melihat seperti itu? Apa dalilnya? Memangnya pernah Rasulullah atau Allah mengatakan langsung? Pernah. Dalam hadis qudsi, ya, bahkan ini juga dikutip oleh Imam Nawawi, dimasukkan hadis ini ke dalam Arba'in Nawawi. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi mencantumkan hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman-Nya Allah ini bukan bukan dimasukkan ke dalam Al-Qur'an, akan tetapi dicantumkan ke dalam hadis qudsi. Bahwa Allah berfirman, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku akan selalu mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku cinta sama dia. Wa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Kalau aku sudah cinta sama dia, aku yang jadi pendengarannya dan aku yang jadi penglihatannya. Maka kalau ada seorang wali, orang soleh, orang baik, dia bisa mendengar hal-hal yang barangkali tidak diucapkan di hadapannya dia. Dia bisa melihat kejadian yang barangkali tidak terjadi di hadapannya dia. Itu jangan heran, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mewakili pendengaran dan penglihatannya. Ada orang soleh datang, ya, kayak ceritanya Imam Abdul Qadir Al-Jailani.